Lebih dari 4,6 juta penduduk tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang memiliki perbatasan darat dengan Republik Demokratik Timor Leste. Inilah kisah mereka menjaga harapan di ujung negeri. Pulau Timor terletak di ujung tenggara Indonesia, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, serta Kabupaten Belu. Khusus bagi Kabupaten Kupang, pemerintah pusat telah menetapkan daerah ini sebagai salah satu produsen garam nasional. Untuk itulah sejumlah kelompok petani garam sebenarnya sudah mendapatkan bantuan dana untuk menunjang pengembangan usahanya. Kenyataannya uang 50 juta kelompok kanus-kanus terima, betul tahu yang lain Pak. Terima. Sehingga datang terima, ada pendamping dan lewat pertemuan beberapa kali supaya itu uang yang ada untuk penyelesaian apa yang harus digunakan di lokasi tambak. Walem Tuflasa adalah salah seorang petani garam di Kabupaten Kupang yang sekaligus dipercaya sebagai pimpinan kelompok tani Kanos-Kanos sejak terbentuk pada tahun 1995. Bersama kelompoknya, mereka mengolah tambak garam seluas 21 hektar. Kalau membuat kelompok ini Pak, karena kotong mencoba untuk ke bank atau koperasi untuk dapat dana untuk kotong bisa tingkatkan ini kegiatan, soalnya bisa dapat Pak. Kalau dapat dia mesti lewat kelompok. Jadi terpaksa kotong buat kelompok pada waktu itu. Tapi toh begitu juga proposal yang masuk tidak terjawab. Tidak hanya permasalahan modal yang menjadi batu sandungan petani garam di Kupang, namun kesiapan pasar untuk menerima hasil garam rakyat juga menjadi persoalan penting. Kita kerja secara lokal, pengetahuan kami sendiri, namun pasar juga tidak menjamin. Ini kami gagal. Berhasil tapi pasar tidak menjamin. Kami mohon ini diperhatikan. Bantuan pemerintah dalam bentuk dana 50 juta, 25 juta. Tetapi memang karena ini petani garamnya banyak, sedangkan jumlah dana yang diberikan ini sedikit, memang belum cukup. Dibandingkan lagi dengan wilayah yang mereka harus garap terlalu luas, itu memang masih sangat sedikit. Iya, kalau kita dengar tadi sebetulnya masalah yang pertama sekali kaitannya dengan lahan ini. Lahan ini kan sudah dulu didapat hak guna usahanya oleh PT GGS tadi itu tuh. Ini yang mungkin harus diselesaikan dulu. Nah, kalau ini sudah selesai, persoalan kedua yang krusial adalah permodalan mereka. Kalau mereka punya permodalan yang cukup, baru kemudian kita nanti berpikir lagi bagaimana mereka keterampilan mereka. Supaya mereka demikian, garam yang mereka hasilkan tadi tidak hanya untuk konsumsi masyarakat lokal, tetapi juga bisa keluar. Karena hanya dengan demikian bisa ekonomi mereka bisa berkembang. Di Kelurahan Merdeka, Kabupaten Kupang, masuknya pihak swasta dalam pengelolaan lahan garam rakyat menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Hingga kini, lahan yang dimiliki oleh pihak swasta itu dengan status hak guna usaha belum dimanfaatkan dan tidak juga dikembalikan kepada para petani garam sebagai pemiliknya. Ada pengusaha yang masuk. Tapi begitulah kami rakyat kecil, dikecilkan juga. Hak-hak rakyat itu disepelekan. Saya punya milik, saya berbatas dengan si A. Si A mengakui, saya tidak diakui. Lalu dalam pembebasan pembayaran, tidak secara langsung individu untuk bicara harga. Panggil nama, terima amplop, taruh map, taruh di dalam fotokop, keluar.
tanpa musyawarah dengan masyarakat. Infrastruktur juga menjadi persoalan bagi petani garam. Karena umumnya jarak tempat tinggal petani garam dengan ladang garam mereka cukup jauh dan tidak jarang melewati daerah rawa-rawa dekat pantai. Kenyataan potong ini buaya sudah makan 9 orang, Pak. Minggu lalu makan lagi 1. Dokter mau bikin mati, pemerintah mau bikin mati buaya, aku masuk bui. Nah, potong tak aku masuk bui ke setengah binaan dari keluarga, Pak. Nah, potong diam-diam dong bikin habis potong. Jembatan hanya 60 meter saja. Minta supaya kalian bisa bikin jembatan gantung. Potong tiap tahun itu jembatan 1 tahun bikin 3 juta lebih. 1 tahun 3 juta lebih. Jalan masih sisa 680 meter. Tidak mampu. Baru-baru garam saja, Pak, kami angkat dengan manusia. Hanya 200 meter bayar 5.000 rupiah. Ojek lagi dengan motor bayar 2.500. Ojek lagi dengan oto bayar 2.000. 3 kali. Potong modal apa kok injamin keluarga banyak-banyak, kok bisa sekolah dari mana? Mengingat pentingnya Kabupaten Kupang sebagai sentra garam nasional di masa yang akan datang, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dhani Anwar melakukan perjalanan ke NTT, sekaligus mendengar keluh kesah para petani garam, khususnya di Kelurahan Merdeka, Kabupaten Kupang ini. Langkah yang perlu dilakukan untuk membantu kelangsungan usaha petani garam di wilayah ini menjadi harapan besar bagi masyarakatnya. Untuk itulah, catatan perjalanan ini menjadi dasar untuk mengambil kebijakan penting berkaitan dengan keberadaan Kabupaten Kupang sebagai lumbung garam nasional. Yang petani garam itu butuhkan paling urgen apa? Ya, pelatihan, permodalan, kemudian setelah pasca produksi begitu ya, pemasaran itu nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman DPD NTT. Mungkin nanti akan ada juga di pertengahan atau akhir Januari pelatihan yang akan diselenggarakan oleh teman-teman DPD Komite 2, pelatihan dalam kaitannya dengan persoalan bagaimana meningkatkan kemampuan para petani garam di NTT. Itu sampai 1 tahun ini sudah mau roboh semua. Apa kabar semua? Semua. Siapa yang besarnya mau menjadi presiden? Ada? Tunjuk tangan yang menjadi presiden? Wah, nggak ada. Saya gitu dong. Kini pengungsi warga eks Timor Timur pro integrasi sudah menjadi warga negara Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 104.400 orang atau sekitar 24.500 kepala keluarga. Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yakni sebanyak 70.400-an orang atau sekitar 16.200 kepala keluarga. Perlu saya jelaskan, yang ini kan camp mulai dari 99 kita sudah tinggal sini kurang lebih 100 kakak, karena ada yang sudah keluar, ada yang pindah ke Timor Leste, ada yang ikut Transmas keluar. Di sini kurang lebih sekitar 60 atau 70. Ini tanah orang. Jadi kita istilahnya hak pakai tanah ini, hak guna bangunan ini gratis tanpa suatu persyaratan apa-apa. Kami di sini yang pertama menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tugas saya adalah setia kepada Republik ini dan bekerja sesuai profesi kami, apakah TNI, Polri, pegawai negeri, petani, nelayan, bahkan ada yang pemulung. Cuma yang menjadi masalah seperti tadi kita harus kembali. Kenapa sudah 10 tahun kami masih ada di camp? Matius Guedes adalah mantan pejuang pro integrasi. Kini ia tinggal bersama istri, 2 orang anak, dan kedua orang tuanya. Sewaktu di Timor Timur dulu, Matius pernah menjadi pegawai negeri sipil. Dan saat ini ia juga menjadi PNS, bekerja sebagai salah satu staf di Kelurahan Tenukiik, Kota Atambua. Baginya, perumahan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi.
Demikian pula dengan kawan-kawannya, warga negara Indonesia ex pengungsi Timor Timur. Bantuan itu dibangun tidak bermutu, terus masyarakat yang menempati di situ tidak cocok dengan situasi tempat kondisi itu, tidak produktif, dalam arti lahan rumahnya tidak bagus, bahkan mereka kasih tinggal rumah itu, mereka jual, mereka bongkar. Ini salah satu kelemahan. Salah satu wilayah perumahan ex pengungsi Timor Timur di Kelurahan Manumutin RW 2 RT 6 di Kota Tambua, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Begitu saya masuk, tidak sampai 1 tahun, ini sudah mau roboh semua. Saya berusaha maksimal untuk merehab. Sudah pertama. Sekarang yang kedua kali. Dulu di sini yang bangun itu adalah dari Kodim. Dari Kodim dengan CV, siapa kami tidak tahu. Kami langsung terima kunci. Maka tolong saya minta kepada pemerintah supaya lihat-lihat rumah yang mau rehab itu. Kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan bagi penghuni di dalamnya menjadi persoalan mendasar bagi kelangsungan hidup warga yang menempatinya. Hasilnya tidak maksimal karena proyek itu di tender. Tender di pusat, tender di provinsi, tender di kabupaten. Terus ada subkon lagi. Ya, memang ini mekanisme pasar. Tapi kan dalam tender itu kan dicari nilai terkecil. Terus orang-orang yang tender itu mau untung. Kita ini kan negara yang terkenal dengan tolong-menolong dan gotong royong. Ada pola swadaya. Swadaya dan gotong royong itu dipadukan. Proyek yang ada, suruh mereka kerja. Tim yang ada nih, tim yang kerja itu adalah orang-orang yang mau terima bantuan itu. Kami yang jadi tukangnya, kami yang jadi pembantunya, kami yang jadi tukang masaknya. Kami merasa memiliki. Dari catatan yang terhimpun, total garis perbatasan darat antara NTT dengan Timor Leste kurang lebih 268 km. Terbentang dari Mota Ain di utara sampai Mota Masin di selatan yang berada di Kabupaten Belu. Wilayah enklav Ambenu dengan Kabupaten Kupang dan daerah perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Itu sebetulnya ada poin-poin yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yang pertama tentang kewibawaan sebagai negara di daerah perbatasan. Kalau kita lihat wilayah Republik Indonesia jika malam itu gelap gulita, sementara di wilayah negara lain itu terang benderang. Kemudian juga di sana rumahnya sudah lebih baik ketimbang rumah yang ada di Indonesia. Ditambah lagi kemudian di daerah perbatasan itu sinyal komunikasi itu yang berlaku adalah sinyal negara lain. Di mana kewibawaan kita sebagai negara berdaulat jika kita bertelepon di wilayah Indonesia, tetapi kemudian kita harus membayar kepada negara lain. Gurunya dari mana Bapak? Ini gurunya asli Putra daerah sini, ini kesana. Apa kabar semua? Baik. Semua. Siapa yang besarnya mau jadi presiden? Ada? Tunjuk tangan yang mau jadi presiden? Wah, nggak ada. Saya gitu dong. Mengenai adanya potensi kerugian negara tentang pemanfaatan BBM bersubsidi oleh para pengusaha dan masyarakat Timor Leste, yang seharusnya itu adalah hak dari masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di daerah perbatasan. Daerah perbatasan di NTT dengan Timor Leste tidak hanya mendatangkan tantangan, tetapi juga peluang. Lalu lintas orang dan perdagangan bisa mendatangkan pemasukan bagi daerah terkait. Border Post Management itu memonitor orang keluar masuk. Satu, melihat apakah orang itu telah habis masa izin tinggal itu bagaimana. Kita bisa monitor sehingga dari kantor pusat di sini bisa langsung tahu. Kalau sekarang mereka secara manual, makanya perlu adanya Border Post Management yang kita sudah bikin secara online. Nah, masalah daya sekarang untuk sistem Border Cross Management yang kita akan buat di setiap batas itu alat komputernya itu membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi, cukup besar, sehingga dalam hal ini kita belum mempunyai anggaran yang cukup untuk itu.
penerangannya itu, listriknya itu ya seringnya mati, padam itu dari jam 6 sore nanti jam 8 pagi lagi baru nyala. Itu yang kami keluarnya di situ. Dalam satu hari tidak pernah tidak mati itu listriknya itu. Wajah daerah perbatasan di Timor Leste saat ini sedang berbenah diri. Salah satunya di pos perbatasan Mota Ain ini. Lalu bagaimana dengan pos perbatasan kita? Oh, di Kupang. Gimana, sehat-sehat semua? Pintu lintas batas kami sendiri Pak, kami berinisiatif sebagai tentara. Napan bawah itu kami perbaiki sendiri. Saya sedih pertama kali waktu injak perbatasan di bulan Januari 2011 ini melihat pintu negara yang begitu kotor dan tidak terurus. Saya bilang sama anggota, demi bangsa dan negara kita keluarkan uang saku. Oh, listrik ini masih pribadi-pribadi. Ya. Sebenarnya kalau air bersihnya di mana itu anunya? Sekarang mengatasi di sini. Dengan Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia, DPD Republik Indonesia ingin mengawasi secara langsung bagaimana pemerintah kita mengelola wilayah perbatasan negara. Ada satu badan yang dilahirkan melalui undang-undang ini, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan untuk di kawasan perbatasan. Selama ini perbatasan itu tidak ditangani, tidak diperhatikan dengan sangat serius sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan. Ruang gerak kita kan dibatasi, ya. Tetapi selama ini kan artinya diberikan lahan itu tidak ada sama sekali untuk kita. Semua itu dikatakan zona ini, zona itu. Tapi untuk diskusi bersama, duduk bersama tidak pernah. Jadi sampai saat sekarang kita artinya bingung. Yang mana harus masyarakat lakukan, di tempat mana yang artinya bisa dilakukan dan di tempat mana yang tidak bisa dilakukan. Kalau dalam undang-undang konservasi, pengelolaan kawasan taman nasional itu harus dikelola berdasarkan sistem zonasi. Sekarang kita kesampingkan dulu itu undang-undang konservasi. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana masyarakat itu sejahtera, dalam artian sejahtera tapi konservasi tetap terjaga. Ini pengelolaannya secara sepihak, tidak pernah dilibatkan masyarakat yang ada dalam kawasan. Sehingga timbul kecemburuan sosial. Diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik mengenai permasalahan dengan Taman Nasional sering terjadi di antara warga Kampung Komodo. Soal yang tak kunjung usai sejak kawasan Pulau Komodo menjadi Taman Nasional pada tanggal 18 April 1980. Pada tanggal 11 November 2011, Taman Nasional Komodo masuk ke dalam jajaran pemenang sementara New Seven Wonders. Sebelumnya di tahun 1991, UNESCO sudah menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Well, I know about this island, what I see on internet and many on the TV. Just like coming from Indonesia for see the dragons in that island. It's very famous in the world, you know. And this is what I be there. The biodiversity of this island, the sea, it's fantastic, you know. In anywhere of the world you can see the dragons and the sea life, you know.
Pulau Komodo dapat ditempuh dengan perahu bermotor dari Labuan Bajo selama 3 hingga 4 jam berlayar. Sebelum Komodo dijadikan taman nasional, artinya dalam hal ini masyarakat bebas melakukan aktivitas tanpa diikat oleh suatu aturan. Dari sisi ruang geraknya. Tapi setelah terbentuknya Taman Nasional ini, Desa Komodo terbentuk menjadi Taman Nasional, disitulah ada, katakanlah ruang gerak daripada masyarakat Komodo seakan-akan diatur. Nah, contohnya seperti zona-zona itu kan sudah ditentukan, manakala zona itu kan hanya diputuskan oleh sepihak. Kampung Komodo dihuni oleh kurang lebih 1.000 orang atau sekitar 300 kepala keluarga. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan dan pematung. Dengan ditetapkannya Taman Nasional sebagai New Seven Wonder, tentunya masyarakat Komodo mengharapkan akan adanya perbaikan bagi kesejahteraan hidup mereka. Kami hanya minta pertama adalah infrastruktur, pemenahan terhadap infrastruktur ini, meja kursi dan juga barangkali bisa ditambah ini RKB ini. Itu yang sangat kami harapkan. Sudah itu guru juga kami minta, karena ini adalah daerah wisata, pentingnya bahasa Inggris itu harus sehingga kami minta guru bahasa Inggris itu harus 1 lagi, ditambah 1. Memang sejak banyaknya kunjungan wisatawan lokal dan asing ke Taman Nasional Komodo, sebagian warga beralih profesi. Banyak di antara mereka yang semula berprofesi sebagai nelayan, kini beralih menjadi pematung. Karena melihat dari hasil laut begitu terbatas setiap tahun, saya coba dari tahun 90 saya kerja patung. Saya lihat di situ ada peningkatan penghasilan daripada saya pergi nelayan begitu. Jadi saya berpikir lebih baik saya lebih utamakan pekerjaan patung Komodo ketimbang saya nelayan. Dan menurut saya mungkin itu lebih bagus daripada saya nelayan begitu. Hari-hari yang dilalui oleh Pak Saeh hampir seluruhnya diisi dengan kegiatan mematung. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga bersama istri dan ke-8 anaknya sepenuhnya ditopang dari hasil karya beragam patung Komodo ini. Kalau untuk kerja yang sehari-hari, kalau untuk yang satu seperti ini begini besar bisa saya kerjakan 2 hari. Kalau yang 1 meter atau 3 meter itu bisa mencapai 10 hari baru bisa. Ya, kalau pribadi saya sih sangat mengharap sekali dari pemerintah. Artinya supaya mereka bisa melihat, jadi hasil kerja kita itu supaya bisa informasikan keluar begitu. Ya, untuk taraf kehidupan untuk membiayai anak saya untuk sekolah itu sangat terbatas sekali, tidak bisa mencukupi. Karena pekerjaan saya 1 hari itu paling tinggi itu 100.000. Kedatangan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kampung Komodo memberikan harapan tersendiri bagi anggota masyarakat. Setidaknya, curahan persoalan yang selama ini dirasakan buntu dapat tersalurkan ke alamat yang benar. Di kampung ini tingkat pendidikannya masih di bawah standar Pak, di bawah rata-rata. Jadi mungkin dengan kehadiran Bapak di sini, Bapak bisa lebih memperjuangkan lagi apa yang menjadi keinginan masyarakat Komodo, terutama di bidang pendidikan. Karena walaupun bagaimana kalau kita membahas tentang kesejahteraan, sumber daya segala macam, kita berangkat dari pendidikan gitu Pak. Kami sangat bangga dengan masyarakat di Desa Komodo ini karena di sini ada sekolah dasar, ada juga SMP ya. Tapi memang pendidikan itu kan tidak cukup hanya sampai SMP. Betul. Oleh karenanya maka kemudian kita harus berupaya mendorong pemerintah pusat agar juga berpikir untuk mulai berpikir untuk mendirikan SMA. Perlu kita ingat juga bahwa di sini ada masyarakat dan ada pihak otoritas, di mana yang seperti Bapak bilang harus sinergis. Nah, dari sudut pandang saya selama di sini,
kesinergisan itu belum kelihatan Pak gitu. Belum antara antara pihak pengelola ya, dan masyarakat. Jadi saya rasa konflik kecil-kecilan ini mungkin bisa dibenahi. Bagaimana kita sama-sama membangun, sama-sama maju seperti yang saya lihat di luar Pak ya. Mungkin pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta Balai Taman Nasional punya kepentingan, punya andil untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar bangunan fisik yang kita butuhkan, tapi dukungan moral atau mungkin setidaknya kita to the point aja, mungkin anak-anak yang kurang mampu di sini dikasih beasiswa aja Pak gitu. Artinya masyarakatnya ada kemauan untuk mau perbaiki hidupnya. Mestinya sekarang kalau masyarakatnya sudah mau, pemerintah nyambung begitu. Harus nyambung. Tambahkan sentil sedikit saja, pasti mereka akan bangkit. Pasti akan melejit itu. Kalau datang masyarakat yang kita harus bangunkan dulu baru kemudian kita dorong, itu lambat. Tapi kalau saya lihat masyarakat sini sudah luar biasa. Itu yang mungkin harus disinergikan duluan. Oleh karena itu nanti akan menjadi bahan untuk saya sebagai wakili NTT juga di DPD. Ini pertama saya akan bicara dengan Bupati Manggarai Barat. Yang kedua dengan Pak Gubernur. Dan yang ketiga saya harus bawa ini ke tingkat pusat. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat itu antara lain tadi kaitannya dengan pendidikan mereka, tempat untuk souvenir harus ada latihan untuk mereka untuk bisa menjadi guide juga. Hiduplah Indonesia Raya. Harapan untuk melakukan perubahan di daerah perbatasan masih ada. Dan itu harus tetap menjadi cambuk. Tidak hanya bagi masyarakatnya, tetapi juga pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.